Setelah sukses dengan Maxi Yamaha, kali ini Yamaha Indonesia mendatangkan skutik baru teman-teman. Diberi nama Crazy Yamaha, yang ini merupakan kategori baru dari Yamaha setelah adanya Maxi Yamaha. Dan unit terbarunya adalah Yamaha Fazio. Ini dia teman-teman, Yamaha Fazio. Yamaha Fazio ini hadir dalam dua pilihan tipe teman-teman, yaitu ada varian Neo yang hadir dalam 4 pilihan warna, yaitu ada Neo Blue, Neo Cyan, Neo Red, Neo Black, dan Neo White. Nah, kalau si varian Neo ini dia menggunakan warna yang glossy nih, seperti ini ya, Cyan yang ini nih. Terus juga dia ada kesan kayak stripping gini untuk pemanisnya. Ini emang anak muda banget gitu kan ya. Pilihan warnanya cerah-cerah dan warna catnya glossy. Ini harganya 21,7 juta on road Jakarta. Sedangkan yang ini adalah Neo tipe Lux. Nah, ini dari kata arti luxury kali ya, mewah gitu ya. Karena si Neo Luxury ini cuma ada 2 pilihan warna, yaitu Luxury Matte Silver yang ini, dan ada lagi yaitu Neo yang Matte Black. Nah, jadi lebih sangar. Selain beda warna, ada juga pembeda, yaitu nih aksen chrome di sisi bodinya, dan juga ada kulit jok yang ini warnanya marun gitu ya, marun atau coklat lah ini kurang lebih, jadi kesannya lebih mewah. Nah, untuk varian yang Lux ini harganya 22 juta on road Jakarta teman-teman. Kalau gitu kita lihat dulu dari segi desainnya ya. Pertama kita lihat desainnya motor ini emang konsepnya lebih ke retro atau klasik, cuman bukan yang serba membulat. Karena retro yang di sini itu kesannya lebih elips, masih ada lekukan kotaknya tapi lebih halus. Nih bisa kita lihat di sini. Di sini masih ada sudut garis yang tajam, mengotak. Kalau dilihat tuh mengingatkan kita kayak Yamaha Cubics ya, yang pernah direview juga oleh Motovan. Sedangkan di sini bukan kotak tapi lampunya menggunakan elips ya, model elips. Di sini juga sama. Baik stop lamp ataupun seinnya modelnya sama. Di sini juga ada spakbor yang cukup gondrong. Nah, emang kesannya klasik banget ya. Untuk lampu rem belakangnya maupun rem atau sein ini menggunakannya masih bohlam nih teman-teman. Coba kita lihat ya. Kita hidupkan. Nah, ini dia. Ini lampu standby-nya, ini lampu seinnya. Meskipun dia pakai bohlam, tapi di mikanya tuh kayak ada aksen-aksen pemanis gitu teman-teman. Jadi bikin tampilannya lebih mewah ya. Meskipun bohlam, tapi masih oke lah. Kemudian kita lihat dari sisi depannya. Di sisi depannya ini dadanya ini cukup busung ya. Apalagi kalau kita lihat dari samping. Nah, itu kayak tebel banget dadanya. Ini isinya mungkin banyak kelistrikannya di sini ya, termasuk ECU-nya. Terus juga sama lampu seinnya menggunakan desain yang elips. Di sini juga ada logo Yamaha dengan pemanis yang elips. Juga elips. Lampu utamanya juga modelnya elips gini nih teman-teman. Tapi di dalamnya udah pakai LED. Jadi baik ada DRL, ada lampu dekat maupun lampu jauh. Coba kita hidupkan. Nah, ini DRL-nya, ini belum hidup. Kalau kita hidupkan mesinnya. Nah, ini dia. Ini lampu utamanya udah hidup, ini lampu dekat. Lalu ini lampu jauh. Keren ya. Jadi ada kesan retronya, kesan klasiknya, tapi ada sisi modernnya juga di sini yang dihadirkan gitu. Kita matiin lagi. Terus kita masih bicara desain. Di Yamaha Fazio ini dia menggunakan rims atau velg ring 12 inci depan atau belakang. Yang depan ini menggunakan ring 12 inci dengan lebar velg 250 inci. Nah, bannya nih yang keren teman-teman, karena sudah menggunakan Dunlop Scud Smart. Dan ukurannya itu untuk yang depan 110/70. Ini desainnya beda dengan Frigo ya, karena bannya ini lebih ceper sehingga profilnya lebih bulat ya teman-teman kalau dilihat. Nah, profil bannya lebih bulat, dindingnya lebih pendek, terus juga peleknya beda. Kenapa beda? Karena dia speedometernya masih menggunakan model kabel. Nih, kita lihat sebelah kiri ya. Nah, ini dia. Untuk speedometernya belum digital sensornya. Sensornya masih memakai kabel konvensional. Tapi di sini yang kerennya adalah adanya kepet nih. Nah, jadi di sini spakbor utamanya, terus di bawahnya ada kepet ini. Ini juga sama seperti yang dipakai di Yamaha Cubics. Di Yamaha Frigo nggak ada nih aksennya. Kalau yang belakang ini lebar velgnya 2,75 inci teman-teman. Terus bannya pakai 110/70. Sama bannya per 70 jadinya ceper, tapi dia profilnya bulat. Makanya kelihatannya lebih lucu ya, lebih membulat gitu lah, lebih semo. Cover knalpotnya gede banget dan bentuknya juga elips gini ya.
menyerupai dengan desain bodinya secara keseluruhan. Selesai bahas body, mari kita lihat lagi fitur-fitur lain yang ada di Fazio ini. Yamaha Fazio Hybrid Connected, baik yang varian Neo atau varian Lux, ini fiturnya sama aja teman-teman. Jadi bener-bener cuma beda warna dan beda sedikit detail aja. Jadi fiturnya sama. Seperti speedometernya sudah full digital kalau kita lihat, dan kalau kita hidupkan sudah menggunakan Smart Key System. Nah, jadi udah canggih ya. Baik yang ini atau yang ini sudah pakai Smart Key System. Dan ini beda dengan yang di Aerox atau yang di NMAX karena dia nggak ada tombol buka jok ataupun buka tangki bensin. Karena untuk membuka joknya lebih mudah, cuma diputar ke kiri aja. Kita ke kanan dulu. Nah, kayak gitu teman-teman. Baru joknya bisa kebuka. Gampang banget. Terus kalau kita hidupkan, nih dia layarnya. Tuh, bisa dilihat teman-teman kalau tadi di atas ini nih ada rentetan beberapa notifikasi. Seperti notifikasi telepon masuk, notifikasi pesan masuk, dan ada notifikasi aplikasi. Karena memang di Fazio ini sudah connected. Jadi baik yang tipe Neo atau Lux sudah connected, bisa terkoneksi dengan smartphone. Jadinya pengendara bisa lebih mudah untuk memantau kendaraannya gitu. Sampai memantau posisi terakhir kendaraannya parkir. Oke, lalu untuk isi speedometernya, di sini ada indikator kunci ya, Smart Key, ada sein, ada malfunction indicator lamp, ada lampu jauh, high beam, ada stop start system, dan di bawahnya baru ada layar digital. Isinya speedometer, ada indikator atau informasi assist, ada trip yang bisa diganti menjadi jam digital, ada juga battery, ada odometer, dan trip. Ya itu ya, balik lagi. Lalu di sini ada fuel meter. Nah, ini tombol untuk mengaktifkan stop start sistemnya teman-teman. Ini untuk hazard, ini untuk starter. Nah, starternya ini ada yang baru di Yamaha Fazio teman-teman, yaitu namanya one push start. Jadi untuk menyalakan motornya kita nggak perlu nahan lama-lama saat starter, jadi cukup tekan sekali aja. Habis itu starternya akan terus muter hingga mesinnya hidup. Coba kita praktekin ya. Ini kontaknya udah hidup, kita tekan, nah mesinnya langsung hidup teman-teman. Jadi kita tekan tombol starternya nggak usah terlalu lama, kita tekan sekali aja dan mesinnya akan langsung menyala gitu. Kita intip bawahnya lagi ada apa? Di sini ada kompartemen yang cukup besar teman-teman. Ini lumayan buat menaruh botol 600 ml, ini harusnya muat banget ya. Kemudian juga di sini ada double hook carabiner. Jadi carabiner atau apa ya? Ya itulah pokoknya carabiner itulah. Jadi Yamaha menyebutnya seperti itu karena selain gantungan dia juga dilengkapi dengan penutupnya teman-teman. Jadi ini untuk mencegah barangnya loncat saat udah digantung ya. Ini keren banget sih gantungannya. Terus juga ada dua karena disebutnya ini adalah double. Jadi ada yang di belakang, ada yang di depan. Jadi benar-benar ngikat barangnya bisa dapat banyak banget tempatnya. Setelah itu di sebelah kirinya ada kompartemen dengan penutup nih, laci ini. Bisa kita buka, di dalamnya ada apa? Ada surat, oh bukan. Di dalamnya ada power outlet. Kemudian kita lihat lagi di area bagasinya teman-teman. Dia letak akinya ada di sini. Letak aki yang ada di sini nih membuat ruang bagasinya lebih lega. Makanya bagasinya bisa menampung hingga 17,8 liter. Ini gede banget teman-teman. Dan helm dari bawaannya Fazio sendiri bisa langsung masuk di sini tanpa kesulitan karena emang helm bawaannya cukup kecil ya. Terus di sebelahnya ada tangki bensin yang kapasitasnya 5,1 liter. Jadi walaupun kelihatannya kecil, dia bisa menampung bensin 5,1 liter karena dia itu tampungannya ke bawah teman-teman. Jadi ke bawah itu lebih panjang. Ya disitulah kelihatan kan ya. Jadi walaupun di sini kecil, tapi dia bisa menampung hingga 5,1 liter gitu. Nah, mesinnya si Fazio ini baik yang tipe Lux atau yang tipe Neo, itu dia menggunakan basic dari Yamaha Frigo atau dari Yamaha Gear 125. Jadi 125 cc, SOHC 2 katup berpendingin udara. Cuma kalau di Yamaha Fazio ini dia punya cover CVT dan cover filter udaranya yang lebih lucu nih teman-teman. Bahkan kalau dilihat filternya itu lebih mirip seperti all new NMAX ya. Cuman ini kayak desainnya lebih ramping aja sih, menyesuaikan dengan dimensi motornya secara keseluruhan yang emang lebih ramping, lebih imut gitu ya. Cuma emang kelihatannya kecil banget ya sih. Kalau yang biasa ngeliat variannya Maxi Yamaha pasti kalau ngeliat ini kayak ngeliatnya kecil banget gitu. Kemudian di mesinnya ini nggak sepenuhnya sama teman-teman, karena
sudah menggunakan teknologi yang namanya Blue Cord Hybrid. Nah, makanya di namanya juga ini adalah Fazio Hybrid Connected. Jadi hybridnya itu menggabungkan antara tenaga mesin juga tenaga hybrid ya, atau electric power assist. Nah, dari sini nih teman-teman, jadi dari SMG-nya, dari Smart Motor Generator, dia akan membantu putaran mesin selama 3 detik ketika akselerasi awal nih. Jadi ketika berhenti atau ketika ingin menanjak, nah itu akan membantu banget. Jadi putaran mesin akan lebih ringan karena dibantu oleh putaran SMG yang asal dayanya itu dari aki ini. Jadi dari aki akan membantu putaran mesin dengan menyalurkan daya ke SMG selama 3 detik. Setelah itu SMG-nya akan kembali berfungsi untuk mengenerator ya, atau untuk mengisi daya dari akinya gitu. Jadi ini udah mesin 125 cc-nya Yamaha yang non maxi generasi terakhirnya udah terbaru ya, setelah sebelumnya ada Mio Gear dan Yamaha Frigo yang udah SMG. Nah, ini ditambah lagi dengan hybrid gitu. Waduh, penasaran banget sih sama impresi mesinnya udah hybrid ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita naiki untuk melihat posisi berkendara dari Yamaha Fazio ini. Oke, coba saya naiki dan Mas tolong dipegangi Mas. Nah, oh iya, turunin dulu dong ya. Diturunin. Oke. Yamaha Fazio ini punya tinggi joknya menurut data spesifikasinya 790 mm nih teman-teman. Jadi untuk postur yang 170 cm nih sebenarnya nggak terlalu tinggi, cuma ternyata di bagian sini nih masih agak lebar nih. Tentu aja ini juga untuk mendukung kapasitas bagasinya yang luas. Jadi kompensasinya jok mesti agak lebar gitu kan. Terus 170 cm masih sedikit jinjit, tapi ini balik lagi ke postur teman-teman sih. Kalau saya karena pahanya agak tebel, jadi ini agak ngelebar bukannya. Mungkin untuk orang-orang yang lebih ramping harusnya bisa lebih napak sih gitu kan. Terus impresinya lagi adalah setangnya teman-teman. Ternyata setangnya ini kerasa cukup tinggi. Jadi posisi pundak juga lengan ini kerasanya lebih santai, lebih rileks. Dan setangnya itu nggak terlalu menekuk ke dalam. Jadi feelingnya nggak terlalu sporty. Feelingnya itu memberikan kesan yang nyaman banget. Seperti ini. Terus kalau kaki kita menapak. Nah, ini ukuran sepatu 43 teman-teman. Masih cukup luas untuk ke depan, ke belakang, ke tengah pun masih luas, karena kalau kita lihat di sisi tengah ini masih punya space yang cukup luas nih teman-teman. Jadi untuk membawa barang masih gampang banget kan, seperti itu. Cuma emang kalau kita lihat karena dia desain speedometer ellipse gitu ya, dan punya lampu utama yang cukup besar, emang pemandangan batok lampunya ini kayak gede banget sih teman-teman. Desainnya tuh emang bener-bener baru banget. Dan ya punya berat isi cuma 95 kg, harusnya motor ini akan nyaman dan gampang banget dikendarain sih. Apalagi kalau suspensinya kita coba ya, ini lihat deh, empuk banget, ya nggak sih? Nanti akan kita review lebih lengkap untuk impresi jalannya di sesi first ride atau sesi test ride ya. Jadi seperti itu teman-teman, kurang lebih impresi kami mengenai Yamaha Fazio yang merupakan skutik baru Yamaha dan masuk ke kategori Classy Yamaha. Ini merupakan kategori terbaru ya dari Yamaha. Nah, dengan harga 22 juta untuk varian Lux dan juga 21,7 juta untuk varian Neo, hanya ada pembeda warna, kemudian juga cover panel yang chrome ada di varian Lux, juga kulit jok yang warnanya lebih elegan pastinya. Seperti itu dulu teman-teman, nanti urusan lengkapnya akan kami berikan lagi untuk sesi test ride. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, komen, di subscribe, dan jangan lupa kunjungi website autofun.co.id untuk membaca berita motor-motor terbaru dan tips lainnya. Kalau gitu terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, sehat selalu.